Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Qala Allah ta'ala fil kitabil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Qala Allah ta'ala fil kitabil karim. Kullu nafsin za'iqatul maut. Shadaqallahul azim. Pemirsa budiman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi dan situasi apapun, dikala senang, dikala bahagia ataupun nestapa, gembira ataupun merana, senang yang tak terhingga ataupun kita di tengah suasana yang galau, gelisah dan sebagainya. Hari ini kita bisa melihat banyaknya bayi yang lahir mungkin di sekitar kita. Namun di sisi yang lain, kematian juga Allah Subhanahu wa taala perlihatkan kepada kita. Hari ini saudara kita, orang tua kita, Al-Ustaz Muhammad Kurnia Amir juga ditimpa oleh musibah oleh Allah Subhanahu wa taala dengan menghadap bundanya ke rahmatullah tanpa suatu sebab yang sangat-sangat berbulan, berminggu, berhari-hari, namun suasana yang sangat-sangat biasa, sakit yang biasa, sakit perut yang biasa, dan tidak tampak akan tanda-tanda menghadap Allah Subhanahu wa taala. Tapi itulah misteri kematian, misteri al-maut, dan ini menjadi pelajaran penting bagi kita. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Ketika kematian sudah harus terjadi pada diri kita, orang yang kita cintai, orang-orang yang kita kasihi, orang-orang yang selalu mensupport kita, selalu mensugesti kita, selalu memberikan motivasi kepada kita dan kasih sayang kepada kita. Namun hari ini bisa saja orang-orang yang terbaik di sisi kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ini adalah sebuah pelajaran penting dalam kehidupan kita. Siapapun kita, pejabat ataupun rakyat, penguasa ataupun orang yang nestapa, semua bisa dihadapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua bisa menghadap Allah Subhanahu wa taala dalam situasi dan kondisi apapun. Namun yang penting bagi kita adalah, pemirsa budiman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kita mempersiapkan kematian itu? Bagaimana kita mempersiapkan al-maut itu? Ulama banyak memberikan pelajaran kepada kita. Paling tidak ada 3 hal yang bisa kita lakukan ketika menghadapi al-maut, kematian tersebut. Yang pertama adalah kita harus mengerjakan amal-amal yang soleh, amal-amal kebajikan, amal-amal yang positif, amal-amal yang memberikan kemaslahatan bagi orang-orang yang ada di sekitar kita, orang-orang yang kita cintai dan masyarakat, lingkungan, ataupun sesuatu hal yang memberikan manfaat kepada orang banyak. Ini adalah sangat penting untuk kita lakukan. Kenapa? Paling tidak kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala ada 3 amalan penting di dalam kehidupan kita. Insyaallah itu akan menjadi amal jariah dalam kehidupan kita. Yang pertama adalah al-ilmun yuntafa' bihi, waladun salihun yad'u lah. Kemudian juga shadaqatun jariyah. Yang pertama adalah di dalam hadis tersebut, sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, anak yang waladun salihun yad'ulah.
Paling tidak mudah-mudahan dari 3 kategori daripada hadis tersebut ada terdapat di dalam jiwa kita, di dalam sanubari kita, dalam kondisi kehidupan kita. Sedekah jariyah ini terutama bagi orang yang mempunyai harta benda yang banyak ataupun yang tidak mempunyai harta benda, sesuai dengan kapasitasnya masing-masing. Kalau dia mempunyai banyak harta, dengan hartanya yang banyak berinfak, bersedekah dan berzakat. Masjid bisa kita bangun, panti asuhan bisa kita sumbangkan, sekolah-sekolah keislaman bisa kita distribusikan, tasarrufkan terhadap harta kita. Kemudian juga sedekah jariyah, kemudian juga ilmu yang bermanfaat. Kita sebagai ustadz, guru, kemudian terpelajar, cendekiawan, kemudian juga ulama, dengan ilmunya mereka memberikan penerangan, memberikan secercah nur kepada masyarakat di lingkungan sekitarnya, sehingga mereka terbawa kepada nuansa yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir adalah waladun salihun yad'ulah, anak-anak yang soleh yang mendoakan kedua orang tuanya. Di situ Allah Subhanahu wa taala melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mengatakan ibnun, tidak mengatakan anak kandung, tapi di situ adalah redaksinya adalah waladun, anak. Bisa anak angkat, anak asuh, anak binaan, anak yang menjadi kaderisasi kita. Itu adalah waladun sholihun yad'ulah, yang mereka bisa akan memberikan nantinya doa-doa yang memberikan efek positif terhadap orang tuanya. Oleh karena itu, berbuat kebajikan di dalam kehidupan kita harus senantiasa menjadi mindset kita, perilaku kita, pikiran kita, sehingga menjadi tindakan kita untuk berbuat kebajikan. Jangan sampai ada adigum. Kalau bisa dipersulit, kenapa harus dipermudah? Yakinlah saudara-saudari sekalian, pemirsa yang budiman yang dimuliakan oleh Allah SWT, selagi kita menolong saudara-saudara kita, insya Allah, Allah akan menolong hamba-hambanya. Kesulitan hambanya akan ditolong oleh Allah SWT ketika kita mampu untuk memberikan solusi, ketika kita mampu untuk memberikan kebaikan, memberikan jalan keluar kepada orang yang membutuhkan kehadiran kita, pertolongan kita. Yang kedua adalah menghadapi kematian tersebut, menjauhi dari perbuatan tercela. Perbuatan tercela adalah sesuatu hal yang Allah tidak ridho terhadap perbuatan kita. Berbuatlah yang terbaik, bagaimana Allah ridho kepada kita. Sebuah ungkapan yang paling memberikan inspirasi kepada kami pemirsa budiman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yaitu Ustadz Nasruddin. Dia mengatakan di dalam spiritual bisnisnya, mengatakan kalau mau dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan dimanja oleh Allah Subhanahu wa taala, maka sekecil apapun kemaksiatan harus kita hindarkan. Insya Allah akan melahirkan keajaiban-keajaiban yang tidak kita rasakan dan tidak kita pikirkan sebelumnya. Kalau mau dicintai Allah, mau dimanja oleh Allah Subhanahu wa taala, jauhi dari kepada kemaksiatan sekecil apapun. Insya Allah keajaiban pasti akan dimunculkan oleh Allah Subhanahu wa taala, akan dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lakukan, insya Allah kita akan bisa praktekkan, kita akan rasakan di kemudian hari. Yang ketiga adalah segera bertaubat. Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada kita, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Segeralah kamu untuk minta ampun dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita diampuni, diterima taubat kita oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala surganya seluas langit dan bumi. U'iddat lil muttaqin. Itu adalah tanda-tanda orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, pemirsa budiman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Banyak sekali kisah-kisah kita bisa kita lihat, kita rasakan dan kita lihat di sekitar kita. Orang yang senantiasa beristighfar, banyak minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah segala problematika hidupnya akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang banyak mempunyai problematika hidupnya, cobaan, ujian, maka perbanyaklah istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah Allah akan mudahkan dalam kehidupan kita. Itulah yang bisa kami sampaikan pemirsa budiman, 3 hal tadi. Yang pertama adalah mempersiapkan kematian itu dengan banyak kita beramal soleh. Yang kedua adalah mencegah dari perbuatan yang tercela, dan ketiga bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq, billahi fi sabil haq, wallah
Taufik Hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.